daerah ini dan semua mengakui bahwa daerah ini maju. Beta mau tanya dong semua. Dulu sebelum pemekaran ada kantor DPR ke Seng? Seng ada. Dulu sebelum pemekaran ada kantor bupati ke Seng? Seng ada. Dulu sebelum pemekaran ada pasar ke Seng? Seng ada. Dulu sebelum pemekaran ada internet ke Seng yang foto-foto ini? Seng ada. Tapi setelah Pak Tagup pimpin kabupaten 10 tahun, semua ada, betul ke Seng? Betul. Oleh karena itu tanggal 9 pilih nomor berapa? Nomor 3. Semua tangan di atas. Tangan di atas. Tangan di atas. SMS guys. Itu katong. SMS guys. Menang. SMS guys. Lanjutkan pembangunan. Beta persilakan untuk Pak Tagup menyampaikan langsung seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duduk. Salam. Mudah-mudahan semua tim yang beta cintai, orang tua-tua adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan seluruh masyarakat desa El Fule yang beta cintai dan beta banggakan. Alhamdulillah syukur siang ini ketong semua dapat berkumpul di desa El Fule untuk melaksanakan kampanye politik untuk pemenangan pasangan SMNKes nomor 3. Pada kesempatan ini beta sendiri bersama teman-teman tim kampanye untuk menyampaikan kampanye-kampanye yang telah disampaikan mendahulunya tadi. Karena pasangan SMNKes sementara melaksanakan kampanye di Kecamatan Kepala Madan dan hari ini mereka baru kembali ke Nambrole. Pada kesempatan ini beta ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat El Fule bahwa El Fule saat ini telah menjadi kota kabupaten, telah menjadi wilayah yang harus kita banggakan. Sudah banyak anak negeri di wilayah ini, di desa El Fule ini, yang telah berperan aktif bersama-sama dengan pemerintah daerah dan saya untuk membangun negeri ini, membangun Buru Selatan yang lebih baik dan lebih maju. Hari ini biasanya dalam setiap proses politik, setiap 5 tahun selalu saja ada orang yang datang baru bangun tidur. Ketika bangun tidur, mereka melihat bahwa ada emas di Buru Selatan. Mereka datang untuk memprovokasi, untuk mendapatkan bagian daripada emas yang telah dibentuk dan telah ada di Buru Selatan. Beta mau cerita. 1 tahun lebih yang lalu beta ketemu dengan salah satu calon bupati yang sekarang menjadi wakil bupati, pasangan nomor 2 di Jakarta. Beliau ingin bertemu dengan saya. Ketika saya bicara dengan dia pun logat bukan logat Melayu, ketong orang Maluku, logat Melayu orang Papua. Beta bilang buat dia gini, Bung sudah pernah ke Buru Selatan? Belum pernah. Bung pernah ke Ambon? Belum pernah. Ke Ambon saya tidak pernah, apalagi ke Buru Selatan. Dia tahu apa dengan Buru Selatan? Jangan jadi manusia tiba akal, salah. Kemudian ada pasangan calon nomor 2, ini beta bilang terbuka, karena mereka adalah orang-orang yang pernah beta besarkan di Buru Selatan ini. Ya. Beta memberikan jabatan, tetapi menjadi pengkhianat. Bagaimana mau jadi besar, mau jadi pemimpin, kalau belum jadi pemimpin sudah menjadi pengkhianat? Kemudian mengatur keluarganya tidak bisa. Menjadi pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang paling kecil dalam rumah tangganya dulu. Bagaimana kalau mau jadi pemimpin di rumah tangga terus kasih usaha orang pada perempuan kiri kanan, hancur negeri ini. Hancur negeri ini.
Moral negeri, ingat, Buruh Selatan adalah negeri bertuan. Tidak harus dipimpin oleh orang-orang yang punya moral tidak benar. Bukan karena jabatan kamu saya suka dengan beta, tapi harus bagaimana hati ini ikhlas untuk mendapat jabatan untuk melayani masyarakat. Harus seperti itu, bukan karena uang. Kemudian ada orang hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa jurkam, bahwa pemerintah tidak becus membangun daerah ini, bupati tidak becus. Ingat, Buruh Selatan ini kita bangun dari Ewang. Ketika saya berteriak untuk mekar Kabupaten Buruh Selatan ini, mereka di mana? Tidak ada, bos. Kemudian mereka diberikan kepercayaan untuk memimpin karena komitmen saya. Kurang apa lagi? Beta punya komitmen dengan beliau untuk memberikan kepercayaan memimpin perusahaan daerah. Gagal total. Ketika perusahaan diberikan ada surplus 2 miliar lebih. Sekarang perusahaan mengalami kerugian 4 miliar lebih. Bayangkan, Ferry yang beta berjuang untuk dapat melayani Buruh Selatan hancur, kacau sekarang dok, rusak. Kenapa? Lah seperti apa mau jadi pemimpin kalau datang lagi untuk tipu-tipu masyarakat? Jadi Bapak Ibu sekalian masyarakat desa El Fule, kalau ada hari ini orang datang mau berteriak kemudian mendiskreditkan orang pasangan tertentu, coba lihat dulu dia mulai terbelakang. Hoax banyak di FB saat ini, Bapak Ibu sekalian. Hoax bilang bahwa Ibu Savitri kalau menjadi pemimpin maka gagal. Padahal mereka tidak melihat kaca mereka sendiri. Orang-orang yang menyampaikan melalui hoax itu adalah orang yang penipu, parlente. Ketika Ibu Savitri menjadi anggota DPR, berapa banyak aspirasi beliau yang disampaikan kepada masyarakat di Buruh Selatan ini? Banyak. Cuma kita orang bekerja tidak harus berkoar-koar, tidak memberikan satu terus 5 berteriak di luar. Itu parlente. Jangankan itu, beta sebagai Bupati Buruh Selatan ini, orang yang datang dari El Fule, dari segala penjuru yang ada di Buruh Selatan ini datang di rumah, tidak mungkin beta kasih tahu orang bahwa dia ini datang kemarin beta minta uang. Tidak pernah sekalipun. Tidak pernah sekalipun. Ingat itu. Karena apa? Karena beta punya rasa cinta dan sayang kepada beta punya saudara semua. Karena bukan orang lain, kita punya hubungan darah keluarga ini. Kita tidak bisa saling fitnah. Kalau mau saling fitnah, mau saling buka-bukaan, kita buka yang benar. Ya, silakan. Pasangan nomor berapa? Mau sampaikan kita beradu argumentasi. Siapapun dia, kenapa dosen berhadapan dengan beta? Karena beta tahu dong kartu dari A sampai Z. Tidak ada. Mereka hanya berteriak dengan omongan-omongan palsu kepada masyarakat semua. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini bilang bahwa pemerintah tidak berhasil, itu bohong. Silakan perhatikan di seluruh Maluku prestasi yang telah diberikan oleh beta sebagai bupati. Pertama, bupati yang pertama memberikan insentif kepada orang adat dan orang tokoh agama hanya Buruh Selatan. Silakan buka di Maluku dan bahkan di Indonesia tidak ada itu. Pertama kali. Kedua, berapa banyak anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan bupati untuk memberikan honor kepada masyarakat Buruh Selatan. 44 miliar hanya anggota DPR semua. Terbanyak Kabupaten Buruh hanya 18 miliar. Provinsi Maluku hanya 23 miliar. Maluku Tengah yang besar kayak gitu hanya 29 miliar. Kita 44 miliar. Berarti bupati telah punya program untuk pro kepada masyarakat Buruh Selatan untuk diberikan. Sehingga apa? Kita menjadi kabupaten yang angka kemiskinan terendah nomor 2 setelah Kota Ambon. Kota Ambon sudah mereka 3.300 tahun lebih. Sudah 400 tahun menjadi kota. Kita baru 12 tahun tapi menjadi kabupaten yang angka kemiskinan terendah di Maluku. Silakan periksa. Silakan cek di BPS. Silakan. Bagaimana kontribusi kita pemerintah daerah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui BPJS. APBD kita kecil. Bayangkan saja kabupaten lain karena COVID-19 dirumahkan itu semua tenaga BTT. Buruh Selatan tidak. Buruh Selatan tidak. Kita mengambil resiko terhadap anggaran kita. Semua kebijakan pemerintah kita potong.
Bupati pun perjalanan habis, yang penting kasih honor. Anggota DPR dipotong semua, yang penting kasih honor. Pejabat-pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 dipotong tunjangannya. Yang penting diberikan kepada tenaga honorer. Kurang apa yang kita berikan? Kurang apa? Kurang pro apa kepada masyarakat? Ya. Dan harus kau tahu bahwa hari ini honorer penerima gaji itu adalah yang memenuhi standar UPMR hanya Kabupaten Buru Selatan. Kabupaten lain provinsi Maluku pun tidak. Kita Buru Selatan yang memberikan itu. Ingat, berarti kita memanusiakan manusia Buru Selatan. Itu harus kita bukan orang lain. Mereka baru datang, baru memulai program. Silakan mau jual program, silakan, tapi jangan menfitnah. Iya kan? Jangan diam-diam datang bilang bahwa Bupati Subiki, Bupati Subiki. Bayangkan saja berapa banyak janda-janda tiap tahun beta berikan. Beta tidak bilang mereka pernah di mana. Tiap tahun beta keluarkan dari beta punya gaji, bukan beta terima dari siapa-siapa. Beta keluarkan dari beta punya gaji, pendapatan beta keluarkan, beta simpan untuk zakat bagi seluruh janda-janda. Ribuan janda yang beta berikan. Ribuan janda. Tuh, jadi makanya yang mau cari janda di Buru Selatan. Bayangkan ribuan janda. Janda dan anak yatim di Buru Selatan itu kurang lebih 1.600 orang. Itu beta santuni dengan beta pribadi. Jadi tolong juga yang bapak-bapak yang kosong cari janda-janda, jangan cari yang baru lagi. Supaya kurangi beta pun santunan begitu. Ya, nah, jadi jangankan itu, mereka ini baru kaget. Mereka baru kaget berbuat. Ketika kabupaten ini gelap gulita, siapa berdarah-darah? Siapa yang berdarah-darah? Hari ini orang baru berteriak, tapi beta menginginkan itu mendapat pahala bagi ketong semua. Ketong berjuang bukan untuk berteriak ataukah untuk mendapat pujian, tetapi bagaimana kita bisa memberikan harapan kepada masyarakat untuk melihat yang lebih baik. Siapapun kandidat dan timnya, silakan kita berdiskusi sini, kita berargumentasi dengan beta. Silakan, siapa saja kita berkomunikasi, silakan kita berargumentasi apa yang mereka buat dan apa yang saya berbuat untuk masyarakat Selatan. Ingat bahwa beta ini pun tangan dua, toh? Tangan dua, kaki dua. Tentunya punya keterbatasan sebagai manusia. Saya mungkin satu orang datang terus beta pun otak ini terima terus gitu. Kadang-kadang beta karena ratus orang yang ketemu tiap hari, beta lupa lagi bahwa orang itu kemarin beta sudah ketemu. Harus diingatkan, gitu loh. Bukan berarti kemarin seperti yang tadi disebutkan oleh Adinda Mael bahwa dia dapat paket sini, dong ini saya dapat, terus dia kemudian dia emosi. Iya kan? Ada yang calon anggota DPR, beta bilang nama saja. Bilang nama. Halek itu calon DPR. Dia mau jadi anggota DPR, mesti beta bentangan, salah dong. Oh, saya mesti berbuat kepada masyarakat. Kalau mau bantu, beta suruh bantu. Ya kan? Bantu apa? Bantu linget. Beta kasih. Kalau mau kerja silakan kerja, gitu loh. Gantu proyek, saya kerja, dapat uang jadi anggota DPR, gitu. Tapi hari ini menyangkal, aduh, beta kasihan lagi, loh, kasihan lagi. Akhirnya susah sendiri nanti jaga lihat. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, saudara semua, masyarakat desa Erfule beta cintai. Beta ingin menyampaikan supaya ketong menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang tahu berterima kasih, pemilih yang tahu bahwa siapa orang yang bisa membuat yang lebih baik. Kalau mau menjadi pemimpin itu kalau sudah mulai bicara parlente, itu nanti saya terus jadi parlente. Oh, betul kasih. Kemudian cari pemimpin itu kalau bisa yang bini satu saja. Kalau bini lebih dari satu, itu mulu parlente. Kenapa beta bilang mulu parlente? Karena hari ini dia pergi ke bini nomor 1, dia bilang, "Ma, toh beta baru beli mapung emas." Toh? Nah, pergi bini nomor 2, "Ma, beta beli emas, tapi yang di sana beta cuma beli perak saja." Dia parlente. Toh? Dan itu semua coba cek, kandidat mana yang pembini 2, lebih dari 1. Ada yang bini yang asli, terus kemudian ada bini yang dikasih siri, itu bahaya itu.
Tuh. Kalau mau cari bini, jangan pakai siri, pakai pindang langsung supaya komplit. Nah, jadi coba cek dulu. Kandidat yang ada itu nomor 1 ke nomor 2 ke sama saja, coba cek. Nah. Jadi kalau kita mau buka-bukaan silakan. Buka-bukaan silakan. Menjadi pemimpin itu tidak gampang, Bapak Ibu semua. Kalau hari ini orang menjadi pemimpin hanya untuk mendirikan orang lain, maka ketika dia jadi pemimpin maka suasananya tentu akan kacau. Mau jadi pemimpin kemudian dia menyebarkan fitnah, tentunya jadi pemimpin itu tidak amanat. Yang berikut lagi, pemimpin mau bentuk kelompok-kelompok masyarakat, boleh jadi pemimpin lagi bilang bahwa orang Buton bersatu, orang Ambelau bersatu. Ingat seperti yang tadi disebutkan, di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Ya. Bayangkan saja begitu banyak saudara-saudara yang baru datang, ya, baru datang dari Bau-Bau, baru datang dari Sulawesi Tenggara untuk menjadi pedagang di sini. Dan itu beta fasilitasi, beta siapkan tempat pedagang yang begitu baik, lebih baik dari di negeri sana. Tiap tahun kita berupaya untuk mendapatkan dana bangun fasilitas. Kok mereka mau mengkhianati beta kira saya? Karena mereka tahu dan sadar di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini sudah banyak yang disampaikan dan sudah dikupas oleh semua para jurkam. Dan mereka tadi juga sudah sampaikan, juga jangan ketolong sekali-sekali tanggal 9 ketemu salah memilih. Mereka sampaikan kepada seluruh masyarakat Fule. Kalau hari ini beta selama 9 tahun lebih dan juga sebagai deklarator pemekaran di Kabupaten Musnatan ini, masih ada kurang-kurang itu sebagai manusia. Dan beta minta maaf kalau itu masih kurang bagi ketong semua. Tapi kalaupun ada kelebihan yang telah diberikan oleh beta kepada ketong semua, maka itu adalah bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketong harus bersyukur untuk itu. Ketong harus berterima kasih kepada Allah bahwa di dalam beta punya pikiran dan keputusan ada hal-hal yang bisa ditangani oleh beta untuk kepada masyarakat Musnatan. Kalaupun hari ini ketong semua sudah sadar bahwa ketong sudah menerima walaupun sedikit hasil jeripaya pembangunan yang telah ketong lakukan. Semua tidak, jangan dibohongi. Ibu-ibu, jibu-jibu dulu saya mungkin ada jibu-jibu. Sekarang begitu banyak jibu-jibu yang ada di pasar. Ya kan? Sudah bisa menjual hasilnya kepada masyarakat. Sudah ada nelayan-nelayan yang ada hasil tangkapannya bawa di pasar. Sudah ada petani yang kemudian bawa barangnya dikirim, tidak perlu lagi dengan biaya yang besar. Bayangkan saja ketong terima hasil yang begitu besar. Anak-anak ketong banyak yang honor, walaupun gaji, walaupun masih honor, ya, tapi sudah bisa pakai baju dinas. Coba bayangkan saja, sudah ada yang kerja, ada jadi kontraktor kecil-kecil. Kalau sudah ada kontraktor kecil-kecil, jangan mau tambah bini kecil-kecilan. Banyak kan itu, yang kalau sudah pakai kecil-kecil, dia mau tambah deh. Belum lagi sudah ada jadi kontraktor kecil-kecil, sudah dapat 1 mau 2. Nah, akibatnya menganggap bupati bagi yang benar. Padahal dia mau lebih dari 1. Bayangkan saja. Nah, jadi kesempatan ini di akhir kampanye ini, beta ingin sampaikan untuk ketong semua bahwa ketong mari menjadi pemilih yang cerdas, menjadi masyarakat yang cerdas, yang melihat bahwa negeri ini sudah ada perubahan, walaupun masih kurang-kurang. Ingat, ketong tidak mungkin sama dengan Jakarta. Jakarta itu APBD-nya 175 triliun. Itu pun mereka masih tidak cukup. Tidak cukup. Ketong di sini APBD cuma 700 miliar. Kemarin Covid dapat potong jadi 600. Bayangkan saya dapat potong banyak. Nah, ketong bikin apa? Itu perjuangan. Beta pertama kali jadi bupati di Musnatan dana tidak sampai segitu. Cuma 179 miliar. 2011 beta jadi bupati itu 179 miliar. Bayangkan 2013 baru naik ke 400 miliar. Jadi perlahan-lahan. Tidak seperti hari ini jadi bupati langsung dana turun sekian ratus miliar, triliun. Ya tidak. Itu perjuangan. Perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau hari ini ada orang bilang bahwa dia yang bikin jalan itu Parlente, bupati yang bikin, dan
dia tidak dipersalahkan, bupati dipersalahkan kalau memang masih kurang gitu. Iya kan? Nah, jangan dia mau cari senang saja, Bapak Ibu semua. Kemudian yang harus Bapak Ibu hati-hati itu saat ini hoax-hoax yang terjadi. Orang-orang tidak bertanggung jawab yang selalu mendiskusikan pasangan nomor 3. Padahal sudah banyak kita berikan, kita lakukan. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang kita lihat itu hanya mau menuntut yang lebih besar, ya pasti saja tidak berterima kasih. Karena yang dia lihat itu dia mau 10, sementara yang bisa diberikan untuk banyak orang hanya 1 misalnya gitu. Dia mau 10, bagaimana dia mau berterima kasih? Karena dia tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh Bupati dan Ibu Safitri. Saya kira itu saja yang kita sampaikan, karena kita akan berlanjut ke Leku. Jadi Bapak Ibu semua, jadi pemilihan cerdas. Tanggal 9 nomor 3. Ya, insya Allah. Dan ketong semua akan selalu bersama-sama sebagai orang bersaudara kayak baik. Susah senang ketong sama-sama. Susah senang ketong sama-sama. Dan lebihnya lagi, kita mau berterima kasih kepada masyarakat Erfule semua bahwa telah memberikan dukungan yang luar biasa selama 10 tahun dalam pemerintahan yang beta pimpin. Dan kalaupun ada yang kurang-kurang, beta minta maaf, karena itulah beta sebagai manusia biasa. Dan kalaupun nanti ada kelanjutan dari berbagai pembangunan yang ada, katong semua harus menerima itu, ya, karena katong saya bisa menolak. Ingat, Erfule menjadi bagian daripada kota Namrole. Kota Namrole, Erfule ada di dalamnya, ya. Perkembangan sudah semakin berkembang. Lihat jalan-jalan. Dulu beta mau bangun jalan, di belakang itu semua orang nantang beta. Boleh. Setelah bangun jalan, rumah berjejer bagus-bagus di belakang. Betul gak sih? Ya. Dulu saya boleh. Tapi kita bikin. Jadi pengembangan kota berkembang. Seiring dengan nanti kebijakan anggaran ke depan, DPRD Kabupaten Buru Selatan terdiri dari 9 kursi yang mendukung SMSGS. Jadi mayoritas yang ada dalam lembaga legislatif. Tentunya ketika menang kebijakan itu akan didukung sepenuhnya oleh teman-teman DPR 9 orang. Ingat, itu paling besar, yang lain sedikit. Yang lain sedikit. Kemudian pemerintahan ini didukung dari atas sampai di bawah. Dia tegak lurus vertikal. Presiden, Gubernur Murad Ismail, yang beliau akan datang kampanye untuk SMSGS ke Selatan. Semua terstruktur dari atas sampai ke bawah. Ya, Bapak Ibu, Bapak polisi juga harus terstruktur dari atas ke bawah. Ingat, Mendagri adalah Kapolri, mantan Kapolri, dan dia adalah kader PDI Perjuangan saat ini. Ingat, ya kan? Nah, dan harus kau tahu bahwa mulai terstruktur dari atas sampai di bawah pemerintahan ini. Kalau tidak terstruktur, jangan harap. Ya? Nah, kebijakan pemerintah itu harus dari atas sampai ke bawah. Kalau tidak, maka Katong sebagai daerah yang terpencil, terbelakang, semakin terbelakang. Karena Katong masih membutuhkan dana dari luar. Kabupaten ini tidak punya kemampuan kemandirian anggaran. Semua dana itu dari luar, dari pemerintah pusat. Kalau Katong tidak didukung oleh pemerintah pusat, jangan harap. Kalau yang lain, pasangan yang lain, tunggu dulu, karena dong tidak didukung. Betul gak sih? Saya didukung. Ingat, kalau ada kebijakan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat menyatu, maka semua program akan berjalan dengan baik. Ingat, saya kira itu yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta tetap bertanggung dan lain semua dan teman-teman partai politik. Beta mau tanya dong semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Tagu tadi mengerti ke saya? Mengerti. Ingat jibu-jibu, ingat Pak Tagu. Betul ke saya? Itu artinya tanggal 3 tusu nomor 3. Jibu-jibu bagaimana? Bicara langsung di Bapak Tagu pemuka. Aku minta jibu-jibu kasar ikan saya ngadap kan. Siap. Anto langsung respon. Pasar jibu-jibu siap. Ada lagi kasih yang mau sampaikan inspirasi. Itu saja. Di mana itu? Oh, di Kaiwai. Iya, Kaiwai.
Ada lagi sih. Mari. Oh sudah. Oke. Jadi dong surasakan hasil pembangunan selama kepemimpinan Bapak Tagub toh? Oke, oleh karena itu Bunda Savitri dan Bapak Gerson Solisa wajib lanjutkan pembangunan, betul kasih? Betul. Sebelum doa kita minta ketemu berdiri dulu. Berdiri dulu, nanti buat joget. Berdiri dulu. Ketong yel-yel dulu, menyemangati dulu. Ketong semangat, ketong berikan komitmen perjuangan agar Bunda Savitri Malik dan Bapak Gerson terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Desember nanti. Oke, dong masih ingat toh yel-yel? SMS guys! SMS guys itu ketong ulang-ulang, kurang semangat. SMS guys! Itu ketong! SMS guys! Menang! SMS guys! Lanjutkan pembangunan. Terima kasih, duduk sementara. Habis